Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dikabarkan sudah menyiapkan bukti video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun lalu. Hasto disebut bersiap melakukan serangan balik seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan di kasus suap Buron Harun Masiku. Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP Guntur Romli saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya
bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan, Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen
dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan, Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan, Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan, Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa.
Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara.
Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Kodi mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiyarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan, Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Kodi Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Kodi mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan, Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan. Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Dodi Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Bawaski. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berharap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bisa menyerahkan bukti korupsi yang dimilikinya pada pihak yang berwenang. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangan pada Minggu 29 Desember mengatakan, Hasto bisa melaporkan bukti tersebut pada Polri, Kejagung, ataupun KPK. Tessa juga memastikan aparat akan menindaklanjuti bukti tersebut sesuai prosedur. Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cayato dalam keterangan pada Senin 30 Desember menyampaikan komentar senada. Menurut Fitroh, tiap warga negara berhak dan memiliki tanggung jawab untuk melapor perilaku koruptif. Fitroh berujar tanggung jawab pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya pada lembaga tapi semua elemen bangsa. Adapun saat ini KPK juga bersiap untuk memanggil Hasto sebagai tersangka. Terkait pemanggilan tersebut, KPK tengah mengumpulkan bahan dan dokumen yang diperlukan.
Diberitakan sebelumnya PDIP memastikan bahwa klaim kepemilikan video skandal korupsi pejabat negara yang dimiliki Hasto bukanlah gertakan semata. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, saat dikonfirmasi mengatakan dokumen tersebut kini disimpan di tempat aman. Guntur mengingatkan bahwa Hasto merupakan sekjen PDIP yang sudah 9 tahun lebih berada di dalam pusat kekuasaan. Untuk itu koleganya tahu betul tiap detail skandal korupsi pejabat negara. Namun Guntur enggan membocorkan mengenai rincian korupsi yang disebut-sebut melibatkan pejabat negara tersebut. Namun yang pasti, video yang disimpan berupa dugaan skandal kasus korupsi, suap hingga gratifikasi pejabat negara. Sementara itu, pengamat militer Koni Rahakundini Bakri mengklaim dirinya dititipi Hasto sejumlah dokumen dalam berbagai bentuk yang diduga berisi informasi skandal korupsi pejabat negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 27 Desember. Koni mengatakan dokumen tersebut dititipkan ketika ia pulang ke Jakarta dan ia bawa ke Rusia. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai antisipasi jika dokumen dihilangkan. Sebagai informasi, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus terkait ex-caleg PDIP Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR periode 2019-2024. Kedua, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.